Hai teman-teman, senang sekali kita bertemu kembali dalam video ini. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang makin lama makin seru dan makin asik ini. Nah, untuk teman-teman yang belum menyaksikan video seri sebelumnya, teman-teman harap menghentikan video ini dan melihat seri sebelumnya. Karena ini adalah lanjutan dari topik-topik sebelumnya, supaya teman-teman bisa mengerti dengan baik dan dengan benar. Baik teman-teman, ini saatnya kita melanjutkan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video-video sebelumnya, yaitu mengenai manfaat minuman fermentasi untuk penyintas autoimun. Nah teman-teman, kali ini kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu mengenai bagaimana honey wine atau fermentasi madu berperan pada autoimun. Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami, dan mudah-mudahan melalui pembahasan kali ini teman-teman bisa mendapatkan jawaban atau informasi yang diinginkan. Nah yang pertama kita perlu membahas pertanyaan ini nih. Ini karena pertanyaan yang sering kali diajukan. Apakah autoimun bisa disembuhkan? Nah ini juga harapan banyak orang pengen autoimunnya bisa disembuhkan. Namun pertanyaannya, apakah autoimun saat ini bisa disembuhkan? Nah, teman-teman, menurut para ahli, penyakit autoimun itu belum bisa disembuhkan secara medis hingga saat ini. Namun, bisa diredakan gejala yang muncul. Ya. Nah, ya tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi mujizat ya, yang di luar medis gitu. Ya, bisa saja orang bisa sembuh dari autoimun, karena kemampuan manusia kan terbatas. Namun, kemampuan Tuhan tidak ada batasnya. Jadi kalau secara medis sih sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan atau herbal yang bisa menyembuhkan. Nah, namun kalau terjadi mujizat, Tuhan tolong teman-teman dan ternyata bisa langsung sembuh, yaitu lain kata gitu ya. Jadi bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini manfaat obat-obatan untuk autoimun itu berbagai macam. Ya, jadi ada obat antiinflamasi non-steroid. Nah, ini untuk mengatasi inflamasi atau peradangan ya, termasuk meredakan rasa sakit yang seringkali menjadi kendala atau masalah utama buat para penyintas autoimun. Yang kedua adalah obat penekan sistem kekebalan tubuh ya, supaya kekebalan tubuhnya tidak menyerang terlalu kuat ke tubuh teman-teman sendiri ya. Nah, contohnya kortikosteroid ya atau steroid. Nah, ini untuk menghambat memberatnya penyakit dan juga mencegah kerusakan organ tubuh akibat diserang oleh sistem kekebalan tubuh ini ya. Jadi ini fungsinya. Yang ketiga adalah disebut obat anti TNF, yaitu untuk mencegah peradangan akibat penyakit autoimun ini. Nah, teman-teman tentunya untuk mendapatkan obat-obatan ini, teman-teman tidak bisa langsung membeli gitu ya, atau coba-coba sendiri. Perlu penanganan dari para dokter yang ahli, khususnya dokter-dokter imunolog atau reumatolog untuk memberikan obat yang tepat untuk teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana manfaat honey wine pada autoimun? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa honey wine bukanlah obat autoimun. Kemudian, honey wine tidak berfungsi juga untuk menggantikan obat autoimun. Jadi bukan itu tujuannya untuk mengkonsumsi honey wine. Honey wine adalah minuman yang sehat bagi penyintas autoimun untuk membantu tubuh agar berfungsi kembali secara alami. Ya, jadi bukan untuk menggantikan obat-obatan. Karena itu teman-teman, makanan yang sehat itu sangat penting untuk autoimun. Termasuk salah satu yang sering saya rekomendasikan adalah honey wine ini. Nah, tentunya untuk orang-orang atau teman-teman yang tidak ada masalah dengan alkohol. Nah, kalau ada masalah dengan alkohol, misalnya alergi atau masalah karena faktor keagamaan yang teman-teman dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol, ya tentunya tidak bisa mengkonsumsi ini. Nah, komposisi honey wine ini menentukan manfaat dari honey wine itu. Dalam blended formula ini ada 3 komposisi utama. Yang pertama adalah madu hutan yang kaya dengan enzim dan prebiotik. Nah, ini menentukan fungsi dari honey wine itu. Yang kedua juga anggur Bali yang kaya dengan polifenol dan ragi alami. Nah, ini juga menentukan bagaimana honey wine akan bekerja di tubuh seseorang yang mengalami autoimun. Demikian pula dengan lemon yang kaya dengan
polifenol. Jadi semuanya ini adalah bahan-bahan makanan yang sehat, teman-teman, ya, yang difermentasi. Nah, kenapa difermentasi? Itu tentunya teman-teman masih ingat pelajaran yang sebelumnya, gitu ya, di video sebelumnya. Dan Hippocrates, yaitu bapak ilmu kedokteran yang sangat terkenal dari zaman Yunani dulu, mengatakan bahwa biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Artinya apa? Biarlah makanan itu yang membawa kesehatan untuk tubuh kita. Dan biarlah makanan ini yang menjadi obat untuk tubuh kita, teman-teman. Begitu pendapat Hippocrates, bapak ilmu kedokteran. Jadi teman-teman penting sekali mengatur makanan yang sehat untuk masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman. Karena itu akan membawa perbaikan secara alami. Nah, teman-teman, kenapa sih saya memilih menggunakan madu hutan, anggur, dan lemon? Ya tentunya tidak secara kebetulan asal pilih, teman-teman, ya. Banyak hal yang saya pelajari, ya. Nah, yang pertama tentunya dari Alkitab sendiri. Nah, Alkitab itu membahas banyak sekali mengenai manfaat kesehatan dari madu hutan dan anggur, teman-teman, ya. Dan pada saat Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya, Tuhan selalu mengatakan bahwa kamu akan berlimpah dengan madu dan anggur, teman-teman. Nah, saya bertanya-tanya, ya tentunya ada apa nih, kenapa harus madu dan anggur, kenapa bukan yang lain, misalnya jeruk atau mungkin buah ara atau apa gitu ya, tapi berulang-ulang. Bahkan dikatakan dalam Alkitab terdapat 401 ayat itu mengenai anggur dan wine atau fermentasi anggur itu. Dan 73 ayat mengenai madu. Jadi banyak sekali, teman-teman. Nah, tentunya ada sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada manusia yang terkandung di dalam anggur dan madu itu untuk kesehatan kita, teman-teman. Nah, itulah yang banyak saya pelajari, teman-teman. Dan ternyata dalam madu hutan dan anggur itu terdapat komposisi yang sudah kita bahas tadi, yang sangat-sangat sehat untuk tubuh kita. Yang kedua, saya pada waktu di Jepang, saya membeli satu buku yang masih saya simpan sampai sekarang dan saya baca berkali-kali gitu ya. Judulnya Drug Do Not Cure Disease. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa proses fermentasi itu bisa memutuskan ikatan lipoprotein atau ikatan yang membuat polifenol atau antioksidan itu tidak aktif. Tapi setelah difermentasi, maka polifenolnya ini menjadi aktif. Ya. Dan polifenol ini juga fungsinya meredakan radang, karena polifenol ini adalah antioksidan yang sangat kuat, ya, meredakan peradangan dan mengatasi radikal bebas, di mana radikal bebas itu bisa merusak DNA dan memicu terjadinya autoimun atau memperburuk autoimun yang sudah ada. Ya, jadi di buku ini dikatakan polifenol sangat penting buat autoimun. Dan buku yang kedua yaitu The Miracle of Enzyme. Nah, buku ini saya beli di toko buku di Indonesia ya. Dan enzim dalam tubuh itu katanya bisa berkurang karena pola makan yang buruk ya. Pola makan yang banyak menggunakan gluten, gula pasir, micin, susu sapi yang sapinya diberi pakan buatan, itu ternyata bisa menguras enzim. Dan pada waktu enzimnya terkuras, maka terjadi leaky gut atau perembesan usus ya, sehingga memicu terjadinya autoimun, teman-teman. Dan buku ini menarik sekali mengenai pentingnya enzim-enzim di tubuh kita ya. Dan juga tentunya banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang mengatakan memang bahwa madu, anggur, dan lemon itu sangat besar manfaatnya untuk autoimun, teman-teman ya. Dan setelah saya baca banyak buku dan referensi ini, barulah saya mengerti ya bahwa ternyata madu hutan, anggur, dan lemon yang difermentasi ini sangat bermanfaat untuk para penyintas autoimun. Nah, teman-teman, perannya di mana? Nah, enzim ini berperan untuk membantu kita yang mengalami leaky gut ya. Nah, teman-teman, saat ini saya tidak bahas mendalam mengenai leaky gut, tapi teman-teman nanti akan bisa melihat di webinar-webinar atau YouTube mungkin yang membahas mengenai leaky gut, di mana leaky gut ini salah satu pencetus pada autoimun atau memperburuk autoimun ya. Jadi peran enzim sangat besar. Nah, enzim ini saya teliti dari banyak sumber, ternyata yang terbaik itu ada di madu hutan. Itu pun tidak dari sembarang hutan, tergantung dari flora yang ada di hutan tersebut ya.
Dan kemudian prebiotik. Nah, prebiotik ini terdapat pada madu hutan itu, sangat kaya ya. Ini membantu juga mengatasi leaky gut dan menjadi makanan yang sehat untuk mikrobioma atau bakteri-bakteri baik yang ada di pencernaan. Dan yang ketiga adalah polifenol. Polifenol terdapat selain pada anggur juga pada lemon ya, terutama di kulitnya. Ini polifenol adalah antioksidan yang sangat-sangat kuat, apalagi setelah difermentasi. Ya, kekuatannya menjadi besar sekali, membantu tubuh kita mengatasi inflamasi atau peradangan, meredakan rasa sakit ya, membantu tubuh kita ya. Dan juga polifenol ini adalah antioksidan yang sangat kuat untuk mengatasi radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh kita, dan radikal bebas ini juga salah satu pencetus autoimun ya, atau memperburuk autoimun yang sudah ada. Jadi kombinasi dari enzim, prebiotik, dan polifenol ini akan menjadi makanan kesehatan atau minuman kesehatan yang sangat sehat untuk tubuh kita. Dan sekali lagi, ini bukanlah obat, namun sebagai minuman kesehatan yang difermentasi untuk membantu tubuh kita mendapatkan nutrisi yang sangat baik, yang membantu tubuh kita untuk mengalami pemulihan atau remisi pada autoimun. Namun ini tidak bisa menggantikan obat tentunya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya honey wine bukanlah membantu mengatasi jenis autoimun tertentu. Namun, honey wine membantu mengatasi proses yang ada pada autoimun tersebut, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan honey wine ini untuk teman-teman konsumsi bila tidak ada kendala dengan alkohol. Namun teman-teman saya sarankan perlu konsultasi kepada dokter yang merawat teman-teman mengenai honey wine ini sebelum teman-teman mengkonsumsinya.